Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat, berjumpa kembali kita dalam dakwah Selayang Pandang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih sempat berjumpa untuk berbagi ilmu pengetahuan Islam. Sahabat, salah satu daripada rukun iman yang 6 mengajarkan kepada kita untuk beriman akan adanya hari akhirat. Hari yang dimulainya dengan kehancuran alam ini. Air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung-gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati, terjadilah kebangkitan dalam kehidupan yang lain, dalam kehidupan akhirat. Ini semua dijelaskan oleh Allah dalam surat Abasa ayat 34. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yunih. Hari di mana setiap orang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari anak dan istrinya. Setiap orang pada saat itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Sangat boleh jadi seorang ibu tidak lagi sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya. Seorang teman tidak lagi sempat memikirkan temannya yang lain. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya saat hidup di dunia ini. Nah, setelah kita mengikuti pengadilan Qadi Rabbul Jalil, pengadilan akhirat, manusia pada saat itu terbagi menjadi 2 kelompok besar. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok manusia masuk ke dalam surga, dan segolongannya lagi masuk ke dalam neraka. Surga selalu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kata-kata jannah, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang soleh, yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan, keindahan yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terasa oleh hati manusia. Ini semua dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi. A'dadatul ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan buat hambaku yang soleh kenikmatan yang tinggi di surga yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terasa oleh hati manusia. Kalau Allah bercerita dalam Al-Quran tentang sungai, mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam surga, jangan pernah sama-samakan sungai-sungai yang ada di dunia ini. Kalau Allah bercerita dalam Al-Quran tentang pepohonan dan segala buah-buahannya yang ada di dalam surga, jangan pernah samakan pepohonan yang ada di dunia ini. Kalau Allah bercerita juga dalam Al-Quran tentang istana, keindahan, kemewahan, kemegahan yang ada di dalam surga, jangan pernah samakan istana-istana yang ada di dunia ini. Tidak pernah sama, belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terasa oleh hati manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kenikmatan yang sejati, yang tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Adapun kebahagiaan yang ada di dunia ini adalah kebahagiaan fata morgana, kebahagiaan semu. Dia akan berubah, bertukar oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi prestasi akhirat hanya bisa diraih dengan prestasi ibadah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah bukunya, Ibnu Sina, seorang ahli fuqaha, ahli fikih dan tasawuf, Ibnu Sina itu membagi ibadah itu menjadi 3 kelompok besar. Jadi ada 3 motivasi manusia itu melakukan ibadah. Yang pertama adalah ada orang yang melakukan ibadah itu karena ambisi masuk ke dalam surga. Kalau ada orang yang beribadah semacam ini, dia seperti pedagang. Dia selalu hitung-hitungan untung dan rugi. Orang seperti ini biasanya terjangkit penyakit sum'ah, ujub, riya, dan takabur. Yang kedua, ada orang yang melakukan ibadah itu karena takut masuk ke dalam api neraka. Kalau ada orang yang beribadah semacam ini, dia seperti budak dan tuannya. Dia selalu dihantui oleh rasa ketakutan-ketakutan. Dia beribadah, yang penting gugur sebuah kewajiban. Capek dia ibadah. Yang ketiga, ada orang yang melakukan ibadah itu dia tidak ambisi masuk ke dalam surga, dan dia pun tidak takut masuk ke dalam api neraka. Dia ibadahnya, sholatnya, rukuknya,
sujudnya hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya dengan cinta, salatnya dengan cinta, rukuknya dengan cinta, sujudnya dengan cinta, puasanya dengan cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Orang seperti ini tidak perlu capek-capek mengejar surga. Surga sudah ada di dekatnya. Tidak ada rasa kekhawatiran, rasa ketakutan dalam hidup ini. Karena semua ibadah yang dilakukan hanya karena cinta dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini apapun yang dilakukan oleh seseorang tergantung daripada niatnya. Apapun bentuk itu, semua tergantung kepada niat kita masing-masing. Gaya hidup seseorang sangatlah ditentukan bagaimana caranya dia memandang hidup ini. Bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau merubah keadaannya sendiri. Merubah keadaan sendiri artinya merubah cara berpikir, merubah cara pandang, merubah cara berbuat yang nantinya akan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh manusia tidak akan lemah jika dia memiliki niat yang kuat untuk berubah dalam kehidupan. Jika kita mendambakan sebuah perubahan dalam kehidupan, haruslah dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari saat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang tersebut tidak mau merubah nasibnya sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, innallaha lamuhsinin." Dan orang-orang yang berjihad mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini memberikan sebuah motivasi kepada kita untuk berubah dalam kehidupan. Berubah cara berpikir, berubah cara pandang, berubah cara berbuat, berubah secara ekonomi, berubah secara ilmu pengetahuan. Hidup ini merupakan sebuah perjuangan panjang. Mundur kita hancur, diam kita tergilas dan terinjak-injak. Tidak lain kita harus maju ke depan, menatap masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama besar Imam Al-Ghazali melakukan sebuah perubahan dalam bidang ilmu pengetahuan Islam. Imam Al-Ghazali mengarang sebuah kitab yang bernama Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang sangat fenomenal hingga saat ini, di mana di dalamnya terdapat ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Mengapa fenomenal? Karena untuk kita ketahui, para ulama pada masanya, pada zaman Imam Al-Ghazali, banyak yang tidak sesuai dengan ilmu tasawuf. Banyak yang menolak ilmu tasawuf. Baik itu ilmu hadis, baik itu ulama hadis, atau ulama tafsir. Mereka menolak ilmu tasawuf. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan ilmu tasawuf. Tetapi Imam Al-Ghazali berkeyakinan ilmu tasawuf tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga beliau memiliki sebuah ide, mengarang sebuah buku yang bernama Ihya Ulumuddin tadi, yang mana di dalamnya diramu antara ilmu tasawuf dan ilmu fikih, sehingga menjadi kitab yang bernama Ihya Ulumuddin. Berkat kerja keras, semangat, kepandaian, kepiawaian, dan kecerdasan daripada Imam Al-Ghazali, beliau berhasil mempengaruhi atau memberikan motivasi kepada para ulama pada masa itu. Alhamdulillah, berkat kerja keras Imam Al-Ghazali melakukan sebuah perubahan besar dalam bidang ilmu pengetahuan Islam, beliau berhasil mengarang kitab Ihya Ulumuddin tadi dan bisa diterima pada zamannya pada saat itu. Sebuah perubahan tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Hidup tidak pernah bisa lepas dari perubahan. Ya, apapun motivasi yang diberikan, apapun nasihat yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sebuah perubahan, kalau tidak ada niat yang kuat, usaha yang maksimal dalam kehidupan, semuanya sia-sia belaka. Karena hidup tidak bisa dilepaskan dari perubahan. Yang jelas tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum Islam berkembang seperti sekarang ini, Rasulullah SAW sudah melakukan sebuah perubahan besar.
pada tanggal 22 September 622 Masehi, Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Setelah melakukan perjalanannya cukup jauh, cukup panjang dan melelahkan berhari-hari, akhirnya beliau sampai di kota Madinah. Masyarakat Madinah pada saat itu menyambut kedatangan Rasulullah dengan penuh sukacita. Maklumlah, masyarakat Madinah adalah masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, etnis, dan golongan, yang mana mereka pada saat itu sering bertempur satu sama lain. Dengan kedatangan Rasulullah di kota Madinah, mereka berharap Rasulullah mampu mendamaikan pertikaian di antara mereka. Menurut beberapa sumber sejarah mencatat, Rasulullah berhasil membangun kota Yasrib dari kota yang biasa-biasa saja menjadi kota yang diperhitungkan di Jazirah Arab untuk beberapa waktu lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sampai di kota Madinah, Rasulullah membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Nabawi. Masjid yang sangat sederhana ini beratapkan daun pelepah kurma, tiangnya dari batang kurma, dan lantainya dari kerikil dan pasir. Ya, Rasulullah membangun semua masjid ini dan memfungsikan masjid ini untuk semua kegiatan, mulai daripada syiar Islam, menyusun strategi perang, politik, dan pembinaan umat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 dasar yang dilakukan oleh Rasulullah dalam fase Madinah. Dengan ketiga dasar inilah Rasulullah mempengaruhi masyarakat Madinah yang majemuk untuk hidup saling menghargai satu sama lain, hidup saling menghormati satu sama lain. Apa? Yang pertama yaitu Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat semua kegiatan, center of activity. Yang kedua adalah Rasulullah membangun persaudaraan antar umat seagama. Untuk kita ketahui, pada zaman itu, di masa Madinah, ada 2 kelompok umat Islam. Yang pertama adalah kaum Ansor, yang kedua adalah kaum Muhajirin. Rasulullah perlu menyatukan mereka dalam sebuah ikatan ukhuwah Islamiyah, dan Rasulullah meyakinkan kepada mereka bahwa mereka semua adalah bersaudara. Yang ketiga adalah Rasulullah membangun persaudaraan antar umat beragama. Rasulullah sangat ukhuwah insaniyah. Rasulullah sangat menyadari sekali di Madinah terdapat berbagai macam kelompok umat Islam, ya, dan agama yang berbeda, mulai daripada Nasrani, Yahudi, dan Islam. Rasulullah perlu menyatukan mereka agar bisa membangun kota Madinah yang lebih baik ke depannya. Rasulullah memberikan sebuah persatuan yang bernama, atau sebuah kesepakatan yang bernama Piagam Madinah. Dengan Piagam Madinah ini, Rasulullah menggandeng semua golongan, menyatukan semua yang berbeda untuk membangun kota Madinah yang lebih baik. Alhamdulillah, Rasulullah berhasil mengembangkan Islam sampai saat ini. Semoga ini bermanfaat. Kita sambung kembali insya Allah di lain kesempatan. Kurang lebih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.